Shalom, everyone. Shalom semuanya. We thank the Lord for another beautiful week. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita di minggu baru ini yang begitu indah. The thing special about this week is Yang spesial dari minggu ini adalah we are celebrating the new year in the Jewish calendar, Rosh Hashanah. ya yang bikin spesial di minggu ini adalah kita merayakan Rosh Hashanah ya dalam perang Yahudi, kalender Yahudi. So this is the Jewish celebration of the new year. Nah, ini adalah perayaan orang-orang Yahudi ya memasuki tahun yang baru. So in this precious time, God releases things from heaven. Ya, dalam waktu ini Tuhan melepaskan sesuatu dari surga. It's not a Jewish tradition, it's a God's tradition that He gave to men. Ya, itu sebenarnya bukan orang Yahudi, tradisi orang Yahudi yang dibuat oleh manusia, tapi itu berasal daripada Tuhan untuk semua umatnya. So this special season, God releases things to His people on earth. Ya, dalam waktu-waktu yang khusus ini Tuhan ingin melepaskan sesuatu di muka bumi ini. So I believe God that this week is a special week. Expect revelations. Ya, saya percaya di minggu ini Tuhan akan melepaskan sesuatu yang spesial dan harapkan sesuatu terjadi atas hidup Anda. Expect insight Berharap dari dalam. in the name of Dalam nama Jesus. Yesus. So I want to give a shout out to all those who are liking, sharing, and commenting on our videos. We are praying for you. I will believe God. You will soon write your testimony. Kami mau menyambut dan berterima kasih kepada rekan-rekan, ya teman-teman yang sudah subscribe, like, komen video ini dan men-share. Kami berterima kasih. Saya percaya kami mendoakan Anda dan Tuhan menjawab beserta Anda dalam setiap doa-doa. I welcome you once again to our Faith Bullet series. Saya kembali menyambut Anda dalam seri peluru iman ini. Amen. So our Faith Bullet scripture is taken from the book of Revelation 2 Corinthians 12, verse 7. It says, unless I should be exalted above measure by the abundance of revelation, a thorn in the flesh was given to me, the messenger of Satan was sent to buffet me, lest I should be exalted above measure. Ya, peluru iman kita minggu ini diambil dari 2 Korintus 12 ayat 7 berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Alright. So this is a very powerful scripture talking about Paul. Ya, ini suatu ayat yang luar biasa yang berbicara tentang Paulus. Paul is one of the greatest apostles that ever lived. Ya, Paulus itu adalah salah satu rasul yang luar biasa ya, yang pernah hidup. He had the potential to go extra mile. Dia punya potensi untuk berjalan, untuk melakukan sesuatu lebih dari yang biasanya. He pursued God with all his heart. Dia mengejar Tuhan ya, mencari Tuhan dengan seluruh hatinya. And God was able to bring him to revelation of depths and mysteries. Ya, Paul juga bisa ya mengungkapkan suatu misteri dan dalam that affected the cause of the gospel to the Gentiles. Yang berakibat ya banyak efek, ya banyak ininya kepada orang Gentile, kita orang-orang yang bukan bangsa Yahudi. In his writings, one of his writings, he said, I labored more than all the apostles. Ya, katanya di Alkitab ya bahwa Paulus itu melakukan lebih daripada, he worked hard more than all the apostles. Dia lebih bekerja keras daripada rasul-rasul yang lain. And he was able to attain a great height in the kingdom of God. Ya, dia mampu mendapatkan posisi yang tinggi. He was successful. He became successful. Ya, menjadi one of the most successful apostle that ever lived. Ya, yang paling sukses ya para rasul rasul yang pernah hidup. So God began to show him the danger of success. Do you know there is danger in success? Nah, di sini di surat ini, di ayat ini menunjukkan Anda tahu bahayanya menjadi sukses. Some people just want to succeed. They just want to be on top. They just want to be in front.
there is a danger of success. Ya, banyak sekali orang ingin menjadi orang yang teratas, menjadi orang yang terkenal, menjadi sukses. Tapi Anda tahu bahwa menjadi sukses itu sebenarnya bahaya. Because success in your life can become an illusion and a danger for you. Karena sukses itu sendiri bisa mengakibatkan Anda dalam posisi bahaya, ya. Just like in the scripture, when Solomon prayed and said, God, give me wisdom. And God said, okay, I'm not only going to give you wisdom, I'll give you wealth, prosperity. Ya, seperti Salomo di Alkitab menginginkan dari Tuhan, berikan aku hikmat. Tuhan katakan, aku tidak bisa memberikanmu hikmat aja, tapi berikan aku hikmat juga. He became successful. Dan Salomo menjadi orang yang sukses. But the success was his destruction. Tapi suksesnya itu menjadi sesuatu yang mengakibatkan kerusakan, ya. So the passion is not only to be successful. The passion should be, I want to know God. I want to be like God. Whether I'm successful, whether I'm not successful, I remain consistent to God. Jadi kemauan kuat kita itu harusnya jangan mau menjadi sukses, tapi bikin seimbang. Aku bukan hanya mau sukses Tuhan, tapi aku mau tahu Engkau lebih dalam lagi, mengenal Engkau lebih dalam lagi. So your focus should not be, I want to be successful, because there is danger in success. Ya, jadi fokusnya itu bukan untuk menjadi sukses, karena sukses itu sendiri adalah sesuatu yang bahaya sebenarnya. But I want to remain consistent in my standard, in my the way I do things, whether I'm successful or not, I remain consistent. Ya, harusnya menjadi fokus kita yaitu adalah aku mau sukses, aku mau bagaimana, tapi aku harus fokus pada apa yang Tuhan inginkan supaya kita menjadi konsisten. So it's always dangerous to be, when you are successful, to be consistent. Only 2 or 3% of people who are very successful in God, and they followed it to the end. Only a few. Ya, sangat sedikit ya orang yang benar-benar sukses, konsisten melakukan itu. Hanya 2%, 3%. Sedikit sekali. Akhirnya dia bisa berakhir dengan sampai akhirnya melakukan apa yang dia lakukan untuk Tuhan. So what does God do in order to check our success? Jadi apa yang Tuhan lakukan untuk mencek kesuksesan kita? In the midst of his success, God brings a thorn in the flesh. Ya, di tengah-tengah kesuksesan kita itu Tuhan membalikkan. In the midst of the success, God brings something into your life that will keep you focused, even though you are successful. Ya, ketika kita berada dalam kesuksesan, Tuhan itu membalikkan sesuatu supaya Anda tetap fokus. God will not make everything complete in your life, but he will allow one thing to be missing so that you can stay focused and stay true to him and know that you are still a man. Ya, Tuhan mengizinkan ketika kita di tengah kesuksesan kita ada sesuatu yang sepertinya kurang, ya. Dan karena Tuhan mengizinkan itu supaya kita tetap fokus dan kita mengetahui kita hanya seorang manusia. So this is a message for those of us who are successful already, who think they have gotten everything. Nah, ini adalah suatu pesan khususnya bagi Anda yang sudah merasa Anda seorang yang sukses sekarang. That success can be dangerous because it can make you take away your eyes from God. Ya, sukses itu sendiri sangat bahaya. Karena kalau nggak berhati-hati, sukses itu sendiri bisa membuat mata kita berbalik daripada Tuhan, ya. And for those who are still trying passionate to be successful. Dan bagi Anda yang ingin meraih kesuksesan, you must know that success is not the end of life. Anda harus tahu sukses itu bukan akhir dari kehidupan. So that even when you are successful, God allows something in your life to keep you focused on him. Biarpun Anda sukses, itu Tuhan akan melakukan sesuatu supaya membuat Anda tetap fokus kepada Dia. So that was what God was trying to teach Paul. Ini yang Tuhan ingin ajarkan kepada Rasul Paulus. His success was too much. His success wants to go into his head. Everything Paul did was awesome. Iya, sukses itu sendiri Paul ya begitu sukses dalam melakukan sesuatu, dia begitu besar melakukan sesuatu sehingga itu membuat dia mulai di kepalanya. So God allowed a challenge, a measure of challenge in his life to keep his face
his eyes focused on the Lord. Nah, itu adalah suatu tantangan bagi Paulus dalam kesuksesan, bagaimana dia tetap fokus kepada Tuhan itu sendiri. So that made him to be focused. Ya, itu yang sesuatu yang diizinkan Tuhan itu yang membuat dia tetap akhirnya menjadi fokus kepada Tuhan. So if you are successful in life, you will notice that you may not be successful in every area. That other area you are not successful, God is allowing it so that you can keep focus on him. Iya, bagi Anda yang merasa sudah sukses, tapi ada beberapa area yang Anda merasa Anda tidak sukses ya di bagian tersebut, itu Tuhan izinkan supaya Anda tetap fokus kepada Tuhan, mengingat Tuhan. And those who are not who are trying to be successful, know that when you become successful, there will always be an area in your life that will be in check by the Lord, so that you can focus Ya, on the Lord. bagi Anda yang sedang berjuang untuk menjadi sukses, nah itu ada area-area tertentu juga yang ingin Tuhan lihat ya, supaya Anda tetap fokus kepada Dia, kepada Tuhan. You need to understand the danger of success. Jadi Anda harus tahu bahayanya sukses itu. That was what the Lord was trying to teach Paul. Nah, itulah yang Tuhan ingin ajarkan kepada Paulus. To keep him checked, to keep him in line. Ya, membuat Paulus bagaimana supaya Paulus tetap berada di jalannya Tuhan, di tracknya Tuhan. And he prayed about it 3 times. God said, I'm not answering you. Ya, Paulus sudah berdoa sampai 3 kali, tapi Tuhan katakan, aku tidak akan menjawab engkau. Do you see some things you are praying in your life and the answer is not coming? Maybe that is what to keep you checked. That is what to keep you humble. Ya, Anda perhatikan, adakah doa-doa yang Anda sudah sering doakan kepada Tuhan tapi belum dijawab Tuhan? Coba cek. Mungkin hal itu membuat Tuhan inginkan membuat Anda tetap rendah hati. Some challenges in your life, God may not answer it. It may be there to keep you check, to keep you focused on him. Ya, ada suatu masalah, ada sesuatu yang dalam hidup Anda, itu tetap ada di dalam Anda. Tuhan izinkan itu untuk membuat Anda tetap fokus kepada Dia. So what is the faith bullet from this scripture? Jadi apa peluru iman kita minggu ini? The faith bullet I see from this scripture is vision makes leaders passionate. Thorns keep them authentic. Iya. Di faith bullet minggu ini ayatnya itu yang kita dapati bahwa visi itu membuat kita bersemangat, tetapi duri di dalam daging itu membuat kita tetap authentic. So when there is a challenge in your way of success, or you're already successful, there's a challenge, a personal challenge in your life, don't whine about it. Don't complain about it. Ya, bagi yang sudah sukses dan merasa ada sesuatu dalam hidupmu yang kurang, jangan komplain. Actually, stop praying about that challenge, that thorn in your life, Stop praying about it. Ya, kadang Anda harus berhenti untuk mendoakan duri dalam daging Anda itu. And focus on the Lord. Fokus aja kepada Tuhan. Because the purpose of that challenge is to keep you authentic, keep you focused. Ya, karena Tuhan izinkan duri dalam daging Anda itu, apa yang terjadi dalam hidup Anda itu membuat Anda sebenarnya harusnya tetap fokus kepada Tuhan. That thorn in the flesh is to keep your head leveled. Ya, duri dalam daging itu diizinkan Tuhan untuk membuat kita tidak, kepala kita, maksudnya kita tidak jadi berbesar kepala. So abundant grace will be released upon your life to be able to control that thorn in your life. Ya, itu kemurahan Tuhan akan beri Anda kekuatan untuk menghadapi duri dalam daging itu dalam hidup Anda. Because no man on earth is complete. Sebenarnya tidak ada seorang manusia di dunia ini yang benar-benar lengkap. Your level of success, no matter how successful we are, so God allows something. Bagaimanapun Anda sukses dalam banyak area, pasti ada sesuatu so that you can know that God is God. Itu membuat Anda untuk mengingat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan. And man is man. Manusia itu hanyalah seorang manusia. So today I believe the Holy Spirit. Saya percaya hari ini will cause your passion to increase. Membuat Roh Kudus membuat passion kita menjadi naik. And that you will appreciate your thorn in the flesh. Dan Anda menghargai
duri dalam daging yang Tuhan izinkan dalam hidup because Anda. greater things is about to happen in your life this season. Karena sesuatu yang luar biasa akan terjadi dalam hidup Anda di masa ini. Rejoice Bersukacitalah because a new thing is happening. karena sesuatu yang baru akan terjadi. Rejoice Bersukacitalah because your thorn in the flesh cannot keep you down. karena duri dalam daging itu tidak akan membuat Anda berhenti. Paul, pray 3 times. Paulus berdoa sampai 3 kali, But God said, I'm not answering you. tapi Tuhan katakan, aku tidak akan menjawab engkau. My grace Iya, is Kemurahan. sufficient for you. Kemurahan Tuhan itu sudah cukup For bagimu. in your weaknesses, I will Karena- reveal my strength. Karena dalam kelemahanmu itulah akan terungkap So kekuatan. get ready this season. Jadi siap-siap di musim ini, God is about to reveal his strength in whatever area there is a thorn in your life. ya Tuhan akan kembali membuat Anda kuat untuk menghadapi situasi-situasi tantangan apa yang sedang Anda hadapi God saat ini. is about to release his greatness in the midst of that thorn, in the midst of that challenge you have in your life. Dalam kondisi Anda menghadapi duri dalam daging Anda itu, tantangan apa yang sedang Anda alami ini, Tuhan akan siap untuk melepaskan, ya. You are about to Bantuan, experience a great exploit in the hands of God. Ya, Anda akan mengalami suatu pengalaman, sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan yang Tuhan ingin tunjukkan kepada Anda. So let us pray. Mari kita berdoa. Father, in the name of Jesus, Bapa, di dalam nama we Yesus, thank you for your word kami berterima kasih buat firman-Mu today, hari ini, that you will make visions to make leaders passionate. ya, bahwa Engkau tetapkan visi itu supaya membuat para pemimpin tetap fokus, bersemangat. But you make us to appreciate the thorn and the challenges which will keep us authentic to you. Ya, Tuhan, tetap terima kasih bahwa Engkau menetapkan duri dalam daging itu dalam kami, supaya kami membuat kami tetap otentik kepada Engkau. So whatever thorn you are going through, whatever thorn in the flesh that is in you, apapun duri dalam daging Anda namanya di dalam yang Anda sedang hadapi saat ini, I pray for the power of God to reveal his strength and victory in that thorn in Jesus' name. Saya berdoa Anda akan mengatasi dan menjadi pemenang atas setiap duri ya yang di dalam diri Anda, di dalam daging Anda itu. Receive the abundant grace. Terimalah To overcome every thorn in the flesh. Besar untuk mengatasi setiap duri dalam daging Anda in the mighty name of Jesus. di dalam nama Yesus. God bless you. Tuhan memberkati Anda. And we hope that this week revelations are coming. Saya berharap pewahyuan dari Tuhan di minggu ini To akan give datang. you victory over every thorn in the flesh. Yang membuat Anda mengatasi setiap duri dalam daging yang Anda hadapi saat To ini. give you victory over every challenge you Memberikan have. Anda kemenangan atas setiap tantangan yang sedang Anda hadapi. In the mighty name Di of dalam nama Jesus. Yesus. Be strengthened. Tetaplah kuat. Jesus loves you. Tuhan mengasihi Anda. Amen. Amin. And we'll see you next week. Shalom. Ketemu lagi minggu depan. Shalom. Amen.